Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafif Alianur Rahman, mahasiswa Teknik Pengolahan Migas PMK Migas Sepu dengan bidang minat refinery. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Optimasi Penggunaan Bahan Bakar pada Fireheater H1 di CDU PT XYZ. Penelitian ini saya lakukan dengan bantuan dari Ibu Insinyur Sri Lestari, MT, selaku dosen pembimbing saya, dan Bang Ervandi Haryo Prawironoto, selaku pembimbing lapangan saya. Pada presentasi kali ini, saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian, keempat pembahasan, dan yang terakhir atau yang kelima adalah penutup. Langsung saja kita memasuki ke bab 1 pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini ada latar belakang mengapa saya mengambil topik penelitian tersebut. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, CDU adalah satu-satunya unit pengolahan di PT XYZ. CDU merupakan unit yang berfungsi untuk mengolah feed atau crude oil menjadi beberapa produk minyak bumi berupa nafta, kerosin, ADO atau automotive diesel oil, dan LSWR atau low sulfur waxy residue. Nah, CDU di PT XYZ ini menggunakan proses fisika saja, jadi bisa kita sebut dengan primary processing. Lanjut ke poin kedua, keberhasilan proses di CDU tersebut itu salah satunya dipengaruhi oleh kinerja dari Fireheater H1. Jadi ketika Fireheater H1 ini memiliki kinerja atau efisiensi yang buruk, maka dikhawatirkan proses pengolahan feed di CDU juga akan buruk. Sehingga perlu dilakukan evaluasi serta optimasi terhadap kinerja dari Fireheater H1. Yang ketiga, pemakaian fuel berlebih itu perlu dihindari. Mengapa demikian? Jadi ketika fuel yang digunakan itu berlebih, otomatis jumlah panas yang disuplai dari burner kepada sistem itu juga akan berlebihan. Di akhir proses pengolahan atau pemanasan feed di dalam fireheater akan ada yang namanya sisa energi panas, dan sisa energi panas itu akan dibuang ke lingkungan secara sia-sia sehingga tidak ekonomis dan dapat merugikan pihak perusahaan. Yang keempat, optimasi penggunaan fuel sehingga ekonomis dan mencapai efisiensi maksimum. Jadi optimasi di sini itu dilakukan dengan cara meminimalkan penggunaan fuel oil dan memaksimalkan penggunaan fuel gas. Untuk rumusan masalah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana pengaruh perubahan flow rate fuel yang digunakan terhadap efisiensi Fireheater H1. Yang kedua, berapa flow rate fuel yang ideal untuk mendapatkan efisiensi maksimum dari Fireheater H1. Yang ketiga, bagaimana pengaruh perubahan flow rate fuel terhadap penghematan konsumsi energi yang dikeluarkan untuk operasi Fireheater H1. Hipotesis sendiri, di sini saya mengajukan hipotesis yang berupa untuk menghasilkan efisiensi Fireheater H1 maksimum yang sama, besaran flow rate fuel gas yang digunakan dapat diperbesar karena nilai kalori pembakarannya lebih tinggi daripada fuel oil. Dengan demikian, pemakaian flow rate fuel oil dan biaya operasi yang dikeluarkan di Fireheater H1 itu dapat dikurangi. Lanjut ke tujuan penelitian, di sini ada 5. Tujuan penelitian ini ada yang pertama, analisis kinerja dan permasalahan Fireheater H1. Kedua, menentukan kelayakan Fireheater H1 berdasarkan efisiensinya. Ketiga, analisis apakah flow rate fuel yang saat efisiensi maksimum itu dapat diubah. Keempat, menghitung flow rate fuel optimum. Dan yang terakhir, menghitung biaya operasi yang dapat dihemat. Selanjutnya ada batasan masalah supaya fokus penelitian ini tidak melebar kemana-mana. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, gambaran dan prinsip kerja Fireheater H1. Kedua, perhitungan neraca panas dan efisiensi Fireheater H1 selama bulan Februari 2021. Ketiga, efisiensi dihitung dengan metode heat absorb. Keempat, perhitungan neraca panas dan efisiensi Fireheater H1 setelah optimasi. Dan yang terakhir, selisih biaya operasi untuk fuel oil sebelum dan sesudah optimasi. Yang terakhir, di bab 1 ini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 3 sasaran. Yang pertama bagi mahasiswa, jadi mahasiswa itu dapat menyelaraskan teori dengan praktik, menyelesaikan permasalahan Fireheater H1, dan mengimplementasikan teori di lapangan. Bagi PMK Migas sendiri, terjalin hubungan baik dengan perusahaan, dan bagi perusahaan, hasil penelitian yang saya lakukan itu dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengevaluasi maupun mengoptimasi Fireheater H1. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Di sini saya menjelaskan singkat saja.
untuk tinjauan pustakannya. Yang pertama, apa itu furnace atau heater? Jadi heater atau furnace itu merupakan salah satu alat pemrosesan ya di kilang yang biasanya digunakan untuk memanaskan feed sebelum dia diproses atau dialirkan ke proses lebih lanjut di kolom distilasi maupun di kolom fraksinasi. Lalu yang kedua, apa itu burner? Burner merupakan salah satu bagian dari fire heater atau furnace yang bertujuan untuk menyuplai panas ke dalam sistem fire heater. Yang ketiga, panas bakaran dan klasifikasinya. Panas bakaran di sini ada banyak, nanti akan saya jelaskan di bab 4. Sedangkan klasifikasinya sendiri ada pembakaran yang sempurna dan ada juga pembakaran yang tidak sempurna. Yang keempat, rumus perhitungan yang digunakan. Nah, rumus perhitungan yang digunakan untuk mengoptimasi fire heater H1 ini, itu akan saya jelaskan juga di bab 4 pembahasan. Jadi, lanjut ke bab 3 dulu, metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian di sini ada yang pertama, tempat dan waktu. Tempat, saya melakukan PKL itu di PT XYZ. Untuk waktunya sendiri dari 8 Maret hingga 28 Mei 2021. Bahan dan alat, bahan di sini saya menggunakan data kondisi operasi fire heater H1, analisis lab, referensi, baik itu berupa jurnal maupun e-book. Dan alatnya sendiri ada Microsoft Office, Nitro Pro 10, dan APD saat melakukan PKL. Subjek penelitian, di sini ada fokus penelitian, lokasi alat, kapasitas alat, feed, dan bahan bakar, dan kondisi operasi. Untuk variabel penelitian, di sini ada variabel bebas penerikat, metode kerjanya itu mulai dari tahap persiapan hingga selesai, dan metode optimasinya itu menggunakan trial and error, penggunaan fuel, lebih tepatnya penggunaan fuel oil. Di sini ada variabel bebas. Jadi variabel bebas itu yang dimanipulasi nilainya untuk mengamati efeknya terhadap efisiensi heater H1. Di sini ada dua, yaitu flow rate fuel oil dan flow rate fuel gas. Sedangkan variabel terikat itu adalah nilai yang nilainya itu berubah tergantung dari variabel bebasnya. Di sini ada 15, mulai dari panas sensible fuel oil hingga yang terakhir adalah efisiensi heater H1. Untuk metode kerjanya sendiri, ini mulai dari tahap mulai, lalu dilakukan studi literatur, lalu observasi dan pengumpulan data, lalu ada simulasi penggunaan fuel oil, dan dihasilkanlah hasil perhitungan efisiensi. Jika efisiensinya itu berada di antara 76,923% sampai 79,266%, maka ya sudah sesuai dan dilakukan perhitungan biaya penggunaan fuel oil. Jika belum, maka dilakukan ulang simulasi penggunaan fuel oil. Lalu setelah perhitungan biaya penggunaan fuel oil, dilakukan analisis hasil dan selesai. Baik, lanjut ke bab 4 pembahasan. Jadi di sini saya jelaskan sedikit soal heater H1. Nah, fire heater H1 ini di PT XYZ memiliki kapasitas 15 MBSD. Nah, cup yang ada di dalam fire heater ini disusun secara horizontal, di mana terdapat dua pas dari timur dan barat, dengan tipe burner diletakkan di end wall burner, di end wall, bagian end wall, dan terdapat 6 burner tipe combination burner. Jadi ada menggunakan fuel oil serta fuel gas. Sedangkan sistem draft-nya itu menggunakan natural draft. Lalu untuk data perhitungannya bisa dilihat, di sini ada data perhitungan data feed, mulai dari berapa API-nya, API gravity-nya hingga ke TBP distillation-nya. Lalu sini ada di bagian kanan ada tabel kondisi operasi feed di fire heater selama bulan Februari 2021. Ada juga data fuel oil yang digunakan, bisa dilihat sini, sama dia itu menggunakan data dari bulan Februari full 2021, dan juga ada data fuel gas di sini. Serta data lain-lain yang berupa steam atomizing, baik itu temperatur maupun pressure-nya, dan temperatur stack dari fire heater dan exhaust air yang digunakan. Baik, lanjut ke skema neraca panas. Di sini ada panas masuk dan keluar. Panas yang masuk ke dalam fire heater itu ada 7. Yang pertama adalah panas sensible fuel oil, lalu panas pembakaran fuel oil, panas sensible fuel gas, panas pembakaran fuel gas, panas sensible udara pembakaran, panas steam atomizing, dan yang terakhir adalah panas sensible uap air.
Dan panas keluar ini ada 4. Yang pertama adalah panas yang diserap feed. Kedua, panas hilang terbawa flue gas. Ketiga, panas hilang melalui dinding heater. Dan keempat, panas hilang tidak diketahui. Langsung masuk ke panas masuk. Jadi di sini ada perhitungan panas sensible fuel oil dengan menggunakan rumus perhitungan di kiri ini. Jadi ada MABP, KUOP, dan Q3 atau panas sensible fuel oil itu digunakan untuk mencari jumlah dari panas sensible fuel oil itu sendiri. Di sini data yang saya gunakan pertama kali itu merupakan data di tanggal 1 Februari 2021 sebagai contoh saja sebelum dilakukan perhitungan efisiensi selama 1 bulan full di bulan Februari 2021. Di sini bisa kita lihat bahwa panas sensible fuel oil-nya sekitar 141.000 BTU per jam, sedangkan panas pembakaran fuel oil itu sekitar 48 juta BTU per jam. Selanjutnya ada panas sensible fuel gas. Di sini menggunakan rumus yang hampir mirip, yaitu massa fuel gas dikali dengan CP atau heat capacity average dikali dengan beda temperaturnya. Nah, di sini dihasilkan jumlah panas sensible fuel gas itu sekitar 2000 BTU per jam. Lalu lanjut ke panas pembakaran fuel gas Q6, itu dihasilkan sebesar 6.513.000 BTU per jam. Lanjut ke panas sensible udara pembakaran dengan menggunakan rumus-rumus di kanan. Bisa dilihat dihasilkan panas sensible udara pembakaran sekitar 345.000 BTU per jam. Lanjut ke panas steam atomizing, panas yang dibawa oleh steam atomizing. Di sini ada jumlahnya yaitu sekitar 1.400.000 BTU per jam. Sedangkan di sebelah kanan ada panas sensible uap air. Panas yang dibawa uap air dalam sistem fire heater. Ini panas yang dihasilkan adalah 11.000 BTU per jam. Nah, lanjut ke panas keluar. Di sini ada yang pertama panas hilang terbawa flue gas. Panas hilang terbawa flue gas Toki 10 di sini sejumlah 11.990.000 BTU per jam. Jadi sangat besar ya, yang panas yang hilang ke lingkungan, sehingga perlu dilakukan optimasi terhadap penggunaan fuel-nya nanti. Terus yang kedua ada panas hilang melalui dinding heater, baik itu secara konveksi maupun radiasi, dihasilkan .300.000 BTU per jam. Selanjutnya, ada panas yang diserap oleh feed Q absorb. Jadi Q absorb ini merupakan selisih dari panas yang masuk ke dalam fire heater dengan panas yang keluar dari fire heater. Jadi perlu kita lakukan perhitungan terlebih dahulu di Q1-nya atau panas yang di supply ke dalam fire heater sejumlah 38 juta BTU per jam, dan panas yang keluar dari fire heater itu atau Q2 itu 82 juta. Jadi selisihnya atau yang diserap oleh feed itu sekitar 44 juta BTU per jam. Selanjutnya, dari data-data perhitungan yang telah dilakukan dapat disusun neraca panas dari fire heater H1 dengan data di tanggal 1 Februari 2021. Di sini sudah balance ya antara yang panas yang masuk dengan panas yang keluar. Dan efisiensi dari fire heater H1 ini yaitu di tanggal 1 Februari 2021 itu 77,846%. Dan berdasarkan UOP, fire heater H1 ini masih layak untuk digunakan karena melebihi efisiensi minimum di UOP yaitu sekitar 65%. Nah, setelah kita lakukan perhitungan di salah satu tanggal yaitu di 1 Februari 2021, kita lakukan ulang perhitungan di
selama bulan Februari 2021. Jadi dari 1 Februari hingga 28 Februari itu dilakukan perhitungan untuk mencari berapa efisiensi paling kecil atau minimum yang dapat dicapai oleh fire heater H1 dan berapa pula efisiensi maksimum yang dapat dicapai. Di sini bisa dilihat bahwa efisiensi minimumnya itu 76,923% dan efisiensi maksimumnya yaitu 79,265%. Nah, efisiensi ini akan dijadikan batasan dalam mengoptimasi penggunaan fuel oil dan fuel gas. Selanjutnya, optimasi penggunaan bahan bakar. Di sini fuel gas ini ditetapkan sebesar 1.605.000 pound per jam. Ini merupakan batas fuel gas maksimum ya, selama dia itu beroperasi di bulan Februari 2021. Nah, jadi yang kita trial dan error itu fuel oil ya, baik itu dari penurunannya mulai dari 0%, 2% hingga 100% bisa dilihat. Jadi di sini dengan menurunkan flow rate fuel oil sebesar 22,6697%, yaitu menjadi 2.145.000 pound per jam, sedangkan fuel gasnya 1.605 pound per jam, maka efisiensi heater dapat mencapai efisiensi maksimumnya, yaitu 9,2647%. Jadi bisa disimpulkan di bawah, tabel paling bawah, fuel oil itu sebelum optimasi sekitar 2.774 pound per jam, sedangkan setelah optimasi itu menurun sebesar 22,6697% menjadi 2.145 pound per jam. Sedangkan fuel gas yang tadinya 1.012 pound per jam meningkat 58% menjadi 1.600 pound per jam. Nah, untuk efisiensinya sendiri sudah mendekati efisiensi maksimum ya di sini. Baik yang sebelum optimasi itu 79,265% dan yang sesudah optimasi itu 79,2647%. Efisiensi fire heater setelah dilakukan optimasi terhadap fuel oil dan fuel gas, di sini bisa dilihat caranya sama menggunakan metode heat absorb. Efisiensi yang dicapai adalah 79,2647%. Nah, tinjauan ekonomi. Jadi sebelum optimasi, biaya konsumsi dari fuel oil itu sebesar 6.089.000 per jam. Nah, kenapa cuma fuel oil saja? Karena fuel oil ini sebenarnya mengambil dari produk yang akan dijual, tetapi dia itu malah digunakan sebagai fuel di fire heater. Sedangkan fuel gas itu merupakan hasil dari pengolahan di kilang. Apabila dia itu berlebih, maka akan dibuang di flare. Nah, daripada dibuang di flare, maka lebih baik dialirkan ke dalam fire heater supaya lebih maksimum untuk penggunaannya. Lalu sudah optimasi, biaya konsumsi untuk fuel oil itu mencapai 4.700.000 per jam. Jadi di sini ada penghematan sekitar 1.380.572,97 per jam. Lanjut ke bab 5 terakhir penutup. Jadi di sini ada simpulan. Efisiensi fire heater H1 selama bulan Februari 2021 minimal adalah 76,923% dan maksimalnya 79,265%. Yang kedua, penggunaan fuel. Untuk efisiensi maksimum yang sama, fuel gas dapat ditingkatkan menjadi 1.605.041 pound per jam atau meningkat 58% dari semula. Sedangkan fuel oil itu dapat dikurangi menjadi 2.145.737 pound per jam atau terjadi penurunan sekitar 22,6697% dari semula. Yang ketiga, peningkatan fuel gas. Jadi ditingkatkan karena nilai kalori pembakaran fuel gas itu lebih tinggi daripada fuel oil, sehingga total fuel dapat berkurang. Yang keempat, penghematan biaya. Setelah optimasi, biaya konsumsi untuk fuel oil itu dapat berkurang sebesar 1.380.572,97 per jam. Terakhir, saran dari kami, yang pertama, fuel gas lebih disarankan. Kenapa? Karena dengan jumlah mass flow yang sama,
panas yang dihasilkan dari fuel gas itu lebih tinggi daripada fuel oil. Yang kedua, fuel gas merupakan bahan bakar yang bersih. Jadi reaksi pembakaran yang tidak sempurna itu dapat dihindari dengan memaksimalkan penggunaan fuel gas. Yang ketiga, peningkatan fuel gas. Steam atomizing karena fuel gas itu ditingkatkan, maka steam atomizing untuk fuel oil juga berkurang, sehingga tidak hanya dapat mengurangi biaya pengeluaran fuel oil, tetapi juga bisa mengurangi biaya untuk steam atomizing-nya. Yang keempat, temperatur flue gas. Jadi temperatur flue gas di sini itu dapat dimanfaatkan lebih lanjut ya, sebenarnya sebagai APH air preheater. Jadi lebih baik digunakan lebih lanjut karena seperti yang kita ketahui tadi, temperaturnya tinggi yang menandakan adanya sisa energi panas yang terbuang ke lingkungan dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.